Halo, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita pagi ini? Amin, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali ya berkumpul pagi ini dengan penuh sukacita, dengan kondisi yang sehat untuk boleh bertemu kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bisa masuk lebih dalam lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya biar hari ini pikiran kita siapkan untuk bisa terfokus memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari pujikan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Kesungguhan hati kita naikkan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, kalau pada hari ini kami bisa datang ke rumah-Mu untuk beribadah. Ini semua kasih dan anugerah-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa juga kalau Engkau sudah tibakan semua jemaat-jemaat di tempat ini, dan yang sedang dalam perjalanan, Tuhan tibakan lebih cepat lagi kepada kami semua agar bisa menikmati bait Allah-Mu. Urapi semua seluruh hamba-Mu yang melayani Tuhan, terlebih lagi Engkau urapi Pendeta Jamaludin yang sudah Engkau persiapkan untuk membawakan firman-Mu. Biarlah kami semua diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Kiranya dari awal hingga akhir ibadah pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Pak Luki yang sudah membawa kita di dalam doa pembukaan. Bapak Ibu, kita akan bersuka cita lebih lagi, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Nah, mungkin kita boleh kasih salam ke kiri, kanan, depan, belakang. Kita bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oke, baik. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Mari kita naikkan pujian lebih dalam lagi untuk bisa meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian berjalan bersama Dia. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Mari nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Ada amin. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, ku yakin ku tak sendiri. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Baik, puji nama Tuhan.
Senang sekali kita sekarang akan lebih lagi menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita akan bergirang, akan bertepuk tangan. Buat Bapak Ibu nanti boleh menaikkan tangannya untuk pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan, bergirang biar Tuhan Yesus tahu kalau kita seneng banget nih bisa ketemu lagi sama Dia pagi hari ini di tempat ini. Mari kita naikkan pujian dan bergirang, ku masuki gerbangnya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bangkit berdiri, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ada sukacita dalam nama Tuhan? Ada sukacita dalam Tuhan? Baik, Tuhan Yesus selalu baik hari ini sampai selamanya. Bahkan sekecil perasaan kita, hati kita, Tuhan Yesus peduli. Tuhan berikan sukacita senantiasa, tidak peduli apa kondisi kita, kesusahan ataupun kesulitan kita, dalam kesesakan, bahkan dalam kemenangan, Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Dan Ia selalu baik. Mari kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari bangkit berdiri dan nyatakan Tuhan baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, baik. Untuk saat ini kami membuka ruang kesaksian ya bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Sekiranya jika ada yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan ataupun mungkin proses yang saat ini sedang dijalani untuk bisa kita saling menguatkan, boleh bergabung bersama kami di atas panggung ini. Nah, untuk pagi ini sudah ada Ibu Susi, Ibu Dokter Susi yang akan membawakan pujian sebagai kesaksian. Kami persilakan Bu Susi untuk bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya saya ingin sedikit menyampaikan kesaksian. Beberapa hari lalu adalah ulang tahun saya yang ke-52 tahun. Dan tadi waktu duduk saya baru sadar. Saya yakin itu diingatkan sama Tuhan. 26 tahun lalu, yaitu separuh hidup saya, ya. Matematika 26 kali 2 ya, 52. Saya mengalami pendarahan luar biasa. Yang saya ingat pada saat itu saya sudah terbaring di rumah sakit. Bahkan saya sudah tidak bisa mengeluarkan suara. Anak saya Gabriel baru 1,5 tahun. Jadi kalau saya renungkan kembali, saya bisa sampai di titik ini sungguh luar biasa. Dan sungguh betapa banyaknya yang sudah Tuhan buat di dalam hidup saya. Dia sudah membukakan jalan di lautan. Saya juga sudah melihat mata air di padang gurun. Karena itu sepantasnya dan sudah sangat selayaknya. Hidup saya ke depan, seluruh keluarga saya serahkan kepada Tuhan. Saya ingin memuji Dia. Bersama Gabriel, aku berserah. Kiranya ini menguatkan kita semua. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku bagimu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku bagimu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah,
yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya, yang ku punya hanya Tuhan. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Bapak Ibu. Kiranya mungkin ada satu orang lagi yang mau bersaksi atas kebaikan Tuhan, boleh bergabung bersama kami. Selamat pagi saudara semuanya. Tapi saya bukan mau nyanyi, nggak bisa sih kalau disuruh nyanyi kayak gitu ya. Maju ke depan ini aja deg-degan, takut ya. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang saya alami di dalam hidup saya. Harusnya saya saksikan ini tahun lalu, tapi ya itu karena takut, gugup. Jadi kebetulan 2 minggu lalu khotbahnya Pak Revi itu benar-benar menegur dan mengingatkan saya tentang bayarlah nazarmu pada Tuhan. Jangan tunda untuk membayar apa yang telah kau janjikan pada Tuhan. Itu kena banget buat saya dan saya berterima kasih sama Tuhan kalau Tuhan udah ingetin saya saat itu. Jadi pertengahan tahun lalu itu Tuhan izinkan saya untuk mengalami sakit infeksi saluran kencing atau kemih ya. Nah itu rasanya gak enak banget, jadi harus bolak-balik terus buang air kecil ke WC dan rasanya perih, panas gitu. Nah saya waktu itu konsultasi sama teman saya yang dokter dan dia bukakan resep antibiotik sama ada obat lainnya. Dan setelah saya minum antibiotik itu sama obat itu masih tetap rasanya gak ada perubahan. Dan terus saya tanya lagi sama teman saya itu gimana ya, ini saya udah minum obatnya tapi belum ada perubahan. Itu jadi antibiotiknya itu cuma dikasih minum 1 kali dan gak boleh lebih katanya. Nah hari itu besokannya saya tanya teman saya tuh kenapa ya kok ini belum baik. Terus dia bilang ya kamu harus banyak minum, dia bilang minimal sehari itu kamu harus minum 2 liter dia bilang. Waduh oke lah. Nah itu tiap malam saya doa sama Tuhan minta tolong Tuhan tolong sembuhin saya karena rasanya gak enak banget gitu ya. Dan tapi Tuhan belum jawab doa saya ya, karena dalam seminggu itu masih rasanya seperti itu meskipun saya sudah minum antibiotik itu. Dan saking keselnya saya, jadi saya langsung hari Minggu itu saya minum 1 liter saat itu juga gitu loh. Enggak saya bertahap, enggak. Jadi saya minum 1 liter Aqua, saya habisin saat itu juga. Nah jadi makin parah ya, besernya makin parah, bolak-balik ke WC-nya itu dalam setengah jam itu saya bisa 20 kali kayaknya itu bolak-balik ke WC. Nah jadi saat itu bukan lagi infeksi saluran kemihnya yang berasa. Jadi saya mulai takut, mulai panik, deg-degan gitu. Kenapa ini saya bolak-balik WC terus ya, bukannya tambah baik malah tambah parah ini balik-balik WC-nya ya. Jadi saat itu saya mulai kayak terkena serangan panik attack gitu ya. Saya deg-degan, terus tangan gemeteran dan penglihatannya juga mulai kabur. Jadi saat itu saya minta dibawa ke UGD aja deh, saya minta dibawa ke rumah sakit. Nah di UGD itu saya doa terus Tuhan tolong saya, Tuhan tolong tenangkan saya ya. Saya takut Tuhan, saya takut. Tuhan tolong sembuhin saya. Jadi saat itu saya diopnam 4 hari 3 malam. Terus di rumah sakit itu pas malam saya doa sama Tuhan, Tuhan ini udah seminggu lebih loh saya begini ya, saya minta tolong Tuhan tolong sembuhin saya.
saya janji Tuhan kalau Tuhan sembuhin saya mau bersaksi. Nah terus setelah pulang dari rumah sakit itu kejadiannya masih sama ya. Jadi kayak tapi sudah better sedikit, sudah lebih better tapi masih gitu rasanya ya. Jadi setiap malam Tuhan kan saya udah doa, ini saya janji loh Tuhan, saya janji saya benar kali ini saya mau bersaksi gitu ya kalau Tuhan sembuhin saya. Dan benar Tuhan sembuhkan saya. Tapi ya itu baru hari ini saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dan saya bersyukur saya punya Tuhan yang baik. Tuhan ingatkan saya meskipun udah tahun lalu ya, tapi Tuhan ingatkan saya melalui khotbahnya Pak Pendeta Revi 2 minggu yang lalu. Terima kasih Tuhan. Untuk kesaksiannya, baik. Puji Tuhan sekali kita bisa mendengarkan kesaksian pada pagi hari ini ya. Benar-benar bisa menguatkan setiap kita. Kiranya biar ini menjadi reminder untuk kita semua di tempat ini bahwa apapun kondisi kita, Tuhan Yesus akan senantiasa setia dan selalu bersama dengan kita. Selanjutnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau benar-benar fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bangkit berdiri dan untuk menyanyikan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mohon dengan hormat Pak Teddy bawa kita dalam doa. Saudara-saudara kasih, mari kita berdoa. Bapa sorga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih, betul Tuhan, tiada kasih yang melebihimu. Kau yang terbaik, Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama memuji muliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus Tuhan memberkati Engkau. Kami telah mendengarkan kesaksian-kesaksian yang memuji muliakan nama, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami persiapkan hati kami. Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Aktifkan di dalam hati kami masing-masing Roh Kudus-Mu. Pimpin kami Tuhan. Hari ini kami menerima firman-Mu. Menerima sabda-Mu Tuhan. Menerima jalan keluar yang kami nanti-nantikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Jamaluddin. Pakai dia Tuhan. Buka hatinya, Engkaulah yang berbicara Tuhan. Kami sangat percaya hari ini adalah jawaban kami firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami persilahkan Pak Pendeta Jamaluddin untuk membawa kita di dalam firman Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Juga kepada seluruh sidang jemaat, para penatua yang sudah mempersiapkan segalanya untuk kita bisa beribadah pada saat ini. Sesuai dengan nats kita, tema bulan ini dan ini adalah yang terakhir, suam-suam kuku. Kita akan membuka Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Kita akan membaca secara bergantian sampai ayatnya yang ke-22. Surat kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku.
Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Surat kepada jemaat Laodikia, suam-suam kuku. Jemaat adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar dari satu komunitas, berarti dia dipanggil. Ini komunitas awal. Dipanggil keluar berarti dia menjadi berbeda. Jadi tujuan Allah memanggil jemaat tentu untuk membuatnya berbeda. Dan orang yang dipanggil keluar itu namanya gereja. Sehingga gereja adalah kumpulan orang yang akan dibuat berbeda oleh Tuhan. Pertanyaannya, dengan cara apa Tuhan akan membuat kita berbeda? Karena semenjak kita percaya, sebelum percaya, sudah percaya, tetap di sini. Lalu bagaimana kita akan menjadi berbeda? Dulu kita hidup di sini, dia punya hukum, dia punya sistem. Dunia namanya. Hukum dunia, sistem dunia. Sekarang Tuhan memanggil orang yang percaya itu. Dikeluarkan dari situ. Bukan hanya soal posisi yang akan berbeda, tetapi juga akan dibuat berbeda. Maka dia tidak dikenakan sistem yang lama. Dia harus mengenakan sistem yang baru. Kalau begitu sistem yang baru, punya takaran yang baru, punya ukuran yang baru, punya hukum yang baru. Sehingga ketika gereja dipanggil, dia dibuat berbeda, menerapkan suatu standar yang baru. Dan dia harus mengenakan standar yang baru itu, supaya dia kemudian menjadi umat Allah yang menjadi saksi bagi dunia ini. Dan ketika dia berhasil mengenakannya, dia akan menjadi terang bagi dunia ini. Jadi kalau begitu surat kepada jemaat Laodikia, Tuhan berkata dalam ayatnya yang ke-15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jemaat Laodikia, jemaat yang tidak dingin, tidak panas. Suam-suam kuku namanya. Jemaat yang suam-suam kuku itu yang bagaimana? Jemaat yang suam-suam kuku seperti jemaat Laodikia adalah jemaat yang menerima sumber dari dua sumber yang saling meniadakan. Karena dingin meniadakan panas, panas meniadakan dingin. Amin. Maka kalau kemudian jemaat Laodikia menerima panas dan dingin, dia menerima kebenaran dari dua sumber yang saling bertentangan. Sehingga yang hasilnya adalah suam-suam kuku. Memang kebetulan Laodikia menerima dua arus. Tetapi keadaan itu menggambarkan situasi yang kemudian melambangkan Laodikia. Laodikia adalah jemaat Tuhan yang menerima kebenaran dari dua sumber yang berbeda yang saling bertolakan. Maka Tuhan berkata, sebaiknya engkau harus panas atau dingin. Hanya satu sumber. Karena kalau kemudian kita menerima kebenaran dari si A, lalu kemudian menerima kebenaran dari si B, di mana A dan B saling bertentangan, maka kita adalah posisi suam-suam kuku. Tidak ke sana, tidak ke sana. Dan itu posisinya tetap saja sama. Itu tidak di pihak Tuhan. Suam-suam kuku.
seharusnya dia harus dingin atau panas. Harus satu sumber. Sehingga suam-suam kuku itu bicara tentang double mandate. Dua pikiran, dua standar, dua otoritas. Karena itu Yesus berkata, kamu tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan karena engkau akan mengasihi yang seorang dan membenci yang seorang. Dua tuan yang saling bertentangan. Kita tidak bisa kemudian mengabdi ke sini dan juga mengabdi ke situ. Itu namanya mendua hati. Mendua hati adalah bukti atau konkretnya dari suam-suam kuku. Kenapa orang mendua hati? Kenapa orang suam-suam kuku? Dia mau ini dan mau itu. Itu artinya orang yang selalu mau mengedepankan kepentingan. Sehingga orang yang berkompromi suam-suam kuku selalu melakukan suatu tindakan yang seperti itu karena sesuatu kepentingan. Kepentingan lahiriah namanya. Kompromi-kompromi dilakukan demi sesuatu tujuan. Tujuan kepentingan lahiriah. Bukankah kita sudah dipanggil dari sini? Dan Tuhan membawa kita ke sini? Kalau kita perbandingkan dengan perjanjian lama. Orang Israel itu dipanggil dari Mesir. Dia dipanggil dari Mesir dengan darah anak domba. Siapa yang ada darah anak domba di pintu rumahnya, dikeluarkan. Memilih dipilih. Tuhan memilih orang Israel dari Mesir dengan darah anak domba. Syarat lahiriah bukan syarat mengapa Allah memilih Israel. Kalau memang syarat Israel sebagai keturunan sebagai syarat, tidak perlu darah anak domba. Jadi yang ada darah anak domba di rumahnya, dialah yang dipilih. Dengan itulah kemudian Tuhan mengeluarkan mereka. Setelah mereka dikeluarkan di padang gurun, sudah menjadi umat Allah, karena Allah sudah menyertai, Allah sudah memberi makan, memberi minum, Tuhan sudah hadir, menyertai. Tetapi kemudian di padang gurun, datanglah Taurat. Tuhan memberikan Taurat kepada orang Israel. Artinya orang yang kemudian dikeluarkan dari Mesir dari sistem yang lama, Tuhan kenakan suatu standar yang baru dan Taurat standarnya. Karena itu menerapkan suatu standar yang baru, Taurat menjadi alatnya. Maka mereka membuang Mesir dengan menerima standar yang baru. Mereka tidak boleh lagi memakai Mesir dan menerima yang baru. Bagaimana cara membuang Mesir? Menerima standar yang baru. Kita tidak bisa menerima standar yang baru, lalu kemudian Mesir tetap di bawah. Persoalan orang Israel adalah selama di padang gurun, dia menerima standar Allah, sekaligus tidak meninggalkan standar lama. Itu sebabnya perjalanan itu menjadi berputar-putar. Dia telah meninggalkan Mesir, tapi Mesir belum ditinggalkan dari hidupnya. Jemaat Laodikia kurang lebih seperti ini. Karena itu Tuhan berkata, sebaiknya engkau hanya satu pikiran, satu standar, engkau panas atau dingin, itu bicara harus satu standar. Dan Tuhan menginginkan itu. Karena dengan cara itulah karakter Allah boleh terbangun. Standar ilahi boleh terbangun. Dalam ayatnya yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Orang yang mengenakan
dua kebenaran yang bertentangan dalam hidupnya. Satu pribadi seharusnya satu standar. Coba bayangkan kalau kita yang menjadi jemaat dari dua gereja. Kita jemaat gereja sana, kita juga mendaftar di gereja sini. Itu menjadi seperti apa? Tidak ada loyalitas. Pasti itu. Komitmen juga tidak akan ada. Karena kita mau di sini, tapi juga mau di sana. Yang di sana dan di sini bertentangan. Kalau ini dengan Cianjur satu, karena ini satu pimpinan. Sekalipun ini dua letak yang berbeda, tapi satu kepala. Sehingga tidak bisa dikatakan bertentangan. Tapi dua pimpinan yang bertentangan. Dua tuan yang berbeda. Yang saling bertentangan. Saudara tidak akan bisa hidup di tengah-tengah atau di antaranya. Karena itu, alangkah baiknya jikalau kita hanya dengan satu. Dan itulah yang Tuhan minta. Kalau kita sudah ditebus menjadi umat Allah, dahulu kamu hidup dengan cara ini, sekarang kita hidup dengan cara ini, maka Tuhan menginginkan kita di situ. Ketika orang mengenakan standar yang baru, maka dia mulai bertobat. Jadi mengapa orang bertobat? Bertobat itu adalah buah atau akibat dari menolaknya yang lama dan kemudian menunjukkan pandangan kepada yang baru. Melupakan di belakangku, mengarahkan pandangan kepada yang di depanku. Itu bertobat. Bertobat itu hasil kita menerima standar baru. Kalau saudara sudah setuju dengan standar itu, baru kemudian kita melakukannya. Jadi bukan dimulai bertobat baru percaya. Percaya dulu baru bertobat. Masalahnya banyak orang percaya, tapi tak tahu mengapa dia harus percaya. Saudara percaya kepada Yesus? Mengapa saudara percaya kepada Yesus? Apa yang saudara cari? Mengapa saudara percaya kepada Yesus? Bukankah itu pertanyaan yang paling mendasar? Tidak bisa menjawabnya, tidak akan ada suatu kemajuan yang berarti. Karena kita percaya tanpa mengerti mengapa kita harus percaya. Kita mengerjakan sesuatu tapi kita tidak mengerti mengapa kita mengerjakannya. Adakah yang akan segenap hati jikalau kita mengerjakan sesuatu dan kita tidak tahu mengapa kita harus mengerjakannya? Tidak akan ada yang segenap hati. Itu sebabnya menjadi kekristenan itu menjadi pudar. Karena banyak orang percaya tapi tak tahu mengapa dia harus percaya. Mengapa saya harus percaya? Yesus juru selamat. Oke. Berarti kita percaya kepada Yesus untuk selamat. Amin. Memang bahaya apa yang mengancam saudara? Sehingga saudara harus percaya kepadanya. Supaya selamat, berarti bahaya ada. Saya percaya kepada Yesus supaya selamat, berarti ada yang mengancam saya. Sehingga saya harus memutuskan percaya kepadanya. Ya atau tidak? Sekarang pertanyaannya, apa bahaya yang mengancam saudara sehingga saudara memutuskan untuk percaya? Percaya kan selamat. Tidak percaya berarti ada bahaya. Sekarang bahayanya apa? Apakah bahaya itu real bagi saudara? Apakah bahaya itu betul-betul menakutkan bagi kita sehingga kita, aku percaya, dan saudara tidak mau melepaskan apa yang saudara percaya ini karena melepaskannya bahaya datang. Melepaskannya kematian datang. Jadi kita tidak mungkin melepaskannya karena itulah cara diri kita menyelamatkan diri kita. Sehingga percaya untuk selamat. Masalahnya kenapa saya percaya? Sungguhkah saya dalam bahaya? Ketika saya memutuskan untuk percaya, sungguhkah saya dalam ancaman? Dan kalau kita berkata sungguh, apakah itu nyata bagi kita? Jangan-jangan hanya sebatas pengetahuan.
intelektual semata. Kita hidup dalam dosa intelektual, maka kita percaya pun sebatas intelektual. Percaya intelektual. Dan kalau hanya sebatas intelektual, setan juga secara intelektual percaya kepada Allah. Tapi tak ada pertobatan. Setan itu kalau dikatakan punya agama, agamanya monoteisme itu. Dia percaya Allah yang tunggal. Tapi tidak ada perubahan. Kenapa? Dan begitulah iman tanpa perbuatan katanya. Perbuatan itu buah dari iman. Jadi mengapa kemudian orang percaya berubah? Karena sekarang dia mengenakan standar yang baru. Dengan standar yang baru itulah kepastian keselamatan itu dihidupkan. Saya tidak akan kembali. Karena kembali itu adalah kematian. Jadi kalau orang percaya kemudian tidak tahu mengapa dia percaya. Itu sama seperti orang melakukan sesuatu tetapi tidak tahu mengapa dia harus melakukannya. Maka apa yang bisa diharapkan daripadanya? Tidak akan jauh-jauh. Dia hanya sekitar di situ saja. Itulah yang disebut suam-suam kuku. Akan terjadi kompromi-kompromi. Tapi kalau kita tahu bahwa kita dalam ancaman dan satu-satunya jalan adalah kepadanya, saudara akan buru-buru meninggalkannya. Saudara akan membelakanginya dan tidak mau melihatnya lagi ke belakang. Karena melihat ke belakang berarti ancaman menyatakan dirinya. Karena itu di dalam ayatnya yang ke-16, engkau suam-suam kuku. Lalu ayatnya yang ke-17, karena engkau berkata, aku kaya kok. Aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak berkekurangan apa-apa. Jemaat Laodikia melihat dirinya, aku baik-baik saja. Tuhan melihat, kau tidak baik-baik saja. Jadi sudut pandang orang Laodikia dalam menilai dirinya dengan sudut pandang Tuhan menilai jemaat Laodikia tidak sama. Laodikia berkata, kami kaya, baik-baik saja kok selama ini. Tuhan yang melihat, engkau melarat. Dia berkata, saya kaya. Tuhan kata, engkau melarat. Kami baik saja, kau malang. Miskin, buta, dan telanjang. Mengapa dia tidak tahu? Okay. Ketidaktahuan adalah musuh yang terbesar dalam kehidupan. Banyak orang tidak dibunuh oleh orang lain, tapi dibunuh karena ketidaktahuan. Umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Karena itu untuk bisa melakukan harus tahu. Dan untuk tahu harus belajar. Karena itu Tuhan berkata, kamu adalah muridku. Amin. Murid. Murid itu istilah apa? Itu istilah sekolahan itu. Akademis. Orang percaya diibaratkan seperti orang sekolahan. Akademis. Berarti harus belajar. Orang percaya itu seperti sekolah. Kita tidak mungkin naik kelas tanpa belajar. Maka kita tidak mungkin menjadi orang percaya tanpa belajar. Yang penting sudah percaya. Gak bisa begitu. Yang penting sudah sekolah. Coba bayangkan yang penting sekolah. Oke? Saya suka mengibaratkan di sekolah itu seperti siswa-siswi sekolah Alkitab Cianjur yang mungkin diberangkatkan dari kampung itu dengan doa, ucapan syukur, panggil sidang jemaat, gembala ke gereja. Ini apa? Ini anak saya mau sekolah Alkitab di sekolah Alkitab Cianjur, umpamanya 1 tahun. Oke. Orang tua di kampung senang, anak saya. Dia
mempunyai ekspektasi. Anak saya pulang nanti seperti apa? Ekspektasinya 1 tahun, praktek 1 tahun, masuk kelas 2, praktek 3. Dan setelah 5 tahun, beritahu, mau pulang. Keluarga di kampung senang dong ya. Dulu diberangkatkan dengan doa ucapan syukur, sekarang juga sama. Ucapan syukur, anaknya sudah kembali. Setelah sekolah, berapa? Kita kasih 7 tahun dengan prakteknya. Supaya sempurna, angka 7 kan angka sempurna kan. Ucapan syukur. 1 hari di rumah masih bagus. 2 hari di rumah, 3 hari di rumah, sudah 1 minggu. Itu bapak mulai garuk-garuk kepala. Dia mulai geleng-geleng kepala dia. Tapi mulai masuk ke gereja, mulai aktif. Semua orang pada geleng-geleng kepala. Ini yang sudah sekolah Alkitab 7 tahun datang sekarang geleng-geleng kepala. Sampai akhirnya orang tua berkata, "Nah, kamu belajar apa di sekolah Alkitab?" Kenapa dia bertanya? Bukankah dia sekolah? Bukankah dia menunjukkan sertifikatnya sebagai bukti dia sekolah? Jadi mengapa bertanya, apa yang kau pelajari? Karena dia bisa membuktikan dirinya belajar dengan sertifikat itu. Jadi apa itu belajar? Kalau tidak berubah, bukankah berubah tanda belajar? Karena itu kalau belajar tidak berubah, artinya tidak belajar. Karena tujuan daripada pembelajaran adalah perubahan. Kalau begitu ketika Tuhan memanggil murid, orang-orang itu menjadi murid, apa yang diharapkannya? Perubahan. Dan ketika dia menjadi murid, berarti ada standar yang baru di mana Kristus sebagai sumber kebenarannya. Murid-murid sebagai orang yang percaya, Kristus sebagai standar kebenaran, bukan standar yang lama. Sekarang Yesus menjadi guru, guru itu standarnya. Yang lama tidak boleh lagi dipakai. Maka murid ini kemudian adalah anak rohani, anak ideologi, anak pikiran. Saya boleh saja punya anak. Itu jasmania, belum tentu anak pikiran saya. Karena anak pikiran lebih dekat dari anak jasmani. Anak biologis tidak lebih dekat daripada anak rohani. Karena itu menerima standar ilahi dalam hidup kita, itulah yang menjadikan kita menjadi orang yang percaya yang sungguh. Tidak akan menjadi suam-suam kuku. Suam-suam kuku adalah kita menerima yang panas sebagai satu sumber. Kita juga menerima yang dingin, satu sumber. Yang panas dan yang dingin saling bertolakan. Maka dua-duanya ada. Tidak mungkin ada satu hal yang progresif dalam hidup bagi orang yang seperti itu. Karena itu ayatnya yang ke-18, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Membeli itu berarti kita butuh, maka kita mau rela membayar harganya. Kenapa saudara datang ke sini jauh-jauh? Membeli, mengalokasikan waktu, mengalokasikan dana, mengalokasikan banyak hal. Untuk belajar itu butuh alokasi dana, alokasi waktu, alokasi usaha. Membeli namanya. Kemajuan yang berarti hanya mungkin jikalau ada orang membeli. Dan Tuhan berkata kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam. Yang ketika kemudian dicari ditemukan, dia jual semua yang lain sana. Beli ini. Karena itu, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Emas itu bicara soal proses pemurnian. Di mana emas hasil akhirnya setelah dibuang yang tidak murni daripadanya.
Berarti menjadi emas yang murni kita harus membuang semua kotoran yang lain. Dan itu proses yang panjang. Tidak satu kali panas, lalu kemudian sudah jadi. Itu panas yang sungguh-sungguh panas. Sehingga semua kotoran yang bukan emas kemudian bisa dibuang. Meninggalkan yang lama. Amin. Mengenakan yang baru. Jadi dengan cara apa kita membuang yang lama? Proses. Karena tidak ingin proses itu, maka jemaat Laodikia melakukan kompromi. Jalan yang terbaik adalah kompromi, karena dia tidak mau proses itu. Proses itu sesuatu hal yang akan dilakukan, karena kita tidak bisa berubah dengan sendirinya. Terlalu sulit orang untuk berubah dengan sendirinya. Orang berubah itu karena dipaksa, dipres. Pressure membuat orang maju. Tanpa pressure tidak ada kemajuan. Sehingga Tuhan membuat pressure untuk membuat kita maju. Bahkan dengan pressure itu kemudian kita mengerahkan diri kita. Sampai kemudian, oh ternyata saya bisa ya. Dulu ketika dalam tenang kita tidak tahu itu. Tapi karena dipaksa, terpaksa. Ternyata bisa ya. Saudara tahu, sebagai pengerja yang dekat pada masa lalu dengan Om Yoyo, itu pressure-nya besar. Yang seperti tadi yang bunyi, pasti sudah out. Pressure. Satu kali, besok datang. Besok datang jam berapa? Gak ada pemberitahuan. Besok. Tanya-tanya mau kemana? Gak tahu. Gak bisa tidur satu malam. Pressure-nya sudah datang. Pekerjaan baru besok. Saya sudah gak bisa tidur. Saya datang jam 4 pagi. Keluar dari garasi. Bisa jam 5, bisa jam 6. Jadi kau mau ngapain di garasi? Tunggu. Tanpa tahu kapan jam berapa berangkat. Pressure jadi. Gak ngantuk, kenapa gak ngantuk? Pressure-nya besar. Begitu keluar. Mana obat saya? Semua perjalanan ini harus dipikirkan dengan baik-baik. Dan apa yang ditanya harus siap. Sehingga kita kemudian mengerahkan apa yang dulu kita, gampang itu. Gak ada gampang. Sebelum perjalanan, dia mau apa? Dia mau kemana? Dia butuh apa? Tanya semua. Jangan sampai di tengah jalan nanti persoalan. Sampai, oke, Om, kita kemana Om? Jangan tanya saya. Ini pengalaman saya. Jangan tanya saya. Jadi, gimana caranya? Kasih sen. Sen kiri. Kalau diam, berarti kiri. Kalau dia marah, mau kemana kamu? Berarti belum ke kiri, bisa jadi lurus, bisa jadi ke kanan. Oke, naik Cipanas. Oh sampai Cipanas sudah pasti Jakarta. Oke, Jakarta. Sampai di Jakarta, mulai tol. Ada 3 jalur. Saya agak lupa-lupa. Memang kalau saya kurang hafal jalan. Jadi saya pikir mulai Cawang. Keluarnya di Cawang, Grogol, Selipi. Aduh, mana nanti ini ya. Oke. Saya kasih di Cawang. Mau kemana kamu? Oh berarti masih ke depan. Oke. Begitu setiap ada keluar saya kasih sen. Kalau dia saya berarti lurus. Begitu tidak ada pertanyaan berarti keluar. Pressure itu membuat kita bersiapkan diri, memperlengkapi diri supaya kemudian tidak ada masalah. Sehingga pressure itu membuat kemajuan, kepekaan dan juga antisipasi. Saya ujungnya berantisipasi apa yang harus dilakukan.
Kira-kira apa? Mau kemana? Jadi ada gunanya pressure kan? Tidak mungkin saya berubah tanpa dia. Tidak mungkin. Saya orang yang lambat. Tapi bagi dia selalu mau cepat. Semuanya termasuk makan harus cepat. Semua dikerjakan harus cepat. Jadi saya berubah. Karena situasi. Situasi yang diciptakan oleh Tuhan menempatkan saya di sisinya. Ini bukan pilihan saya. Sebenarnya saya nggak mau di Cianjur. Tapi Tuhan yang menempatkan saya di Cianjur 2 kali. Dari mulai kelas 1, kelas 2 sampai menikah baru keluar. Sehingga tekanan itu, pressure itu membuat perubahan. Pemurnian itu proses. Tetapi proses itu diperlukan karena tidak ada orang berubah dengan rela. Tidak ada. Maka Tuhan selalu membuat persoalan untuk merubah orang. Mengarahkan jalan kita. Berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan itu punya 2 sudut. Dia menciptakan kegagalan, sementara bagi orang yang mau gagal, yang tidak mau berubah dirinya, yang tidak mau memperbaiki dirinya, dia pasti gagal. Tapi pencobaan itu bisa membuat kita kemudian berubah. Karena kita harus memperlengkapi diri mengatasinya. Sehingga kita mengalami kemajuan. Jadi baik maju atau mundur ditentukan oleh satu hal. Karena itu Tuhan menasihatkan jemaat Laodikia supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Lalu kemudian juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Pakaian putih, pakaian kekudusan. Dengan cara apakah kita akan hidup dalam kekudusan? Meninggalkan yang lama. Caranya kemana? Kenakan standar yang baru. Hidup dalam standar yang baru. Maka kekudusan mulai terbangun. Jadi hidup yang kudus kalau standar baru dikenakan. Dan itulah standar kebenaran Allah. Sehingga hidup yang kudus hanya mungkin jikalau orang hidup dalam kebenaran itu. Dan dengan kebenaran itulah kita meninggalkan yang lama. Dan menyongsong yang baru. Yang tulus baru setiap hari. Selalu baru. Dan kemudian ayat 18. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak melumas mata. Tentu mata yang dimaksud adalah mata yang lain. Bukan mata jasmani. Mata yang lain itu apa? Mata di dalam. Apa itu? Pikiran. Kita sekarang memiliki sistem berpikir yang baru. Salomo berkata, Tuhan berilah aku hikmat. Untuk apa hikmat itu? Bukankah Salomo sudah jadi raja? Sudah duduk di atas tahta. Jadi buatlah bagi hikmat. Mau naik kemana lagi dia? Untuk apa hikmat bagi Salomo? Karena tempat tertinggi sudah duduk dia di situ. Jadi mengapa dia harus meminta hikmat? Apa yang dia cari? Apa yang dia inginkan? Tidak ada lagi tempat di atas itu. Jadi buat apa Salomo meminta hikmat? Dia mau hidup seperti standar Allah. Dengan tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia mau membangun suatu sistem yang baru standar ilahi dalam kerajaannya. Sehingga ini bukan kerajaan semata, tapi kerajaan yang di dalamnya Tuhan memerintah. Maka itu membutuhkan suatu pemikiran yang dicerahi oleh Tuhan. Dan itulah yang dikatakan meminta daripadaku. Supaya kemudian pemikiran ini mengalami pembaharuan sehingga kita mengerti ini bukan pikiran Tuhan. Memang kelihatannya baik, tetapi tidak selama yang baik itu ujungnya baik. Seringkali yang sulit ini justru ujungnya baik. Pressure tadi. Kalau saya nggak bertahan di Cianjur, saya tidak akan ada di sini, bukan? Tidak ada. Entah saya di mana.
Kalau orang kemudian tidak mau membeli minyak daripada Tuhan, sehingga dia punya mata yang melihat, dia tahu mana jalan Tuhan, mana bukan jalan Tuhan, mana kehendak Tuhan, mana tidak kehendak Tuhan, itu kan perlu dipelajari. Dan hanya yang sepikir yang kemudian mengartikannya sama. Hanya yang sepikir yang kemudian punya pengertian yang sama. Maka yang sepikir membangun organisasi yang sama, membangun aliran yang sama, kelompok yang sama. Kalau begitu, kalau kita mau memiliki mata yang seperti mata Tuhan dalam ayatnya yang ke-18, minyak melumas mata supaya dapat melihat seperti Tuhan melihat. Seperti Tuhan menilai, demikian kita menilai. Itu berarti ada keberpihakan kepada Tuhan. Dan itu harus dibeli. Minyak harus dibeli, pakaian harus dibeli. Minyak untuk melumas mata juga harus dibeli. Artinya ada anggaran untuk di situ yang kita harus keluarkan. Ada harganya. Tidak datang begitu saja. Jadi mengapa kita mau bayar mahal-mahal? Karena kita butuh. Gak ada alasan lain. Kenapa saudara mau membayarnya mahal? Karena saudara butuh. Kalau butuh pasti dicari. Sehingga kemajuan hanya mungkin jalan kalau ada kebutuhan. Barang siapa ku kasihi ku tegur ayat 19. Dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Oke. Sekarang Tuhan berkata, ini keadaan. Karena itu bertobatlah. Bertobat itu artinya tinggalkan itu. Jangan lagi dua sumber yang berbeda kau terima dalam hidupmu. Bertobatlah. Tinggalkan itu. Bergerak kepada Tuhan. Bertobatlah. Ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Berdiri di muka pintu. Dia menawarkan, bertobatlah. Dia mau masuk. Siapa yang mendengar, dia masuk. Dan kemudian makan bersama dengan aku. Menjadi keluarga Allah, bukan? Yang makan bersama keluarga, kan? Oke. Berarti kita akan menjadi keluarga Allah dengan cara apa? Dengan cara menerima standar Allah. Hidup dengan itu. Tidak lagi ini dan tidak itu. Tidak boleh itu dua di dalam diri kita. Keluarga Allah adalah keluarga yang hidup dengan standar Allah. Dan untuk hidup dalam standar Allah, kita harus belajar mengejarnya, membelinya. Kita harus berjuang. Karena itu dikatakan ayat 21. Barang siapa menang. Berarti ada kemungkinan kalah. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Bukankah ini yang maksud Tuhan menciptakan manusia? Berkuasalah. Tetapi maksud itu tidak tercapai karena manusia kemudian menyimpang. Karena pilihannya. Free will namanya. Oke. Pilihan. Tapi tanpa free will, tidak ada suatu yang namanya kasih. Tidak mungkin kita bisa mengatakan mengasihi, tapi tidak ada pilihan yang kedua. Jadi kalau ada pilihan, lalu kita memilih yang ditetapkan, itu artinya dengan kerelaan hati kita memihakkan diri. Itu kita menunjukkan keberpihakan kepada Allah. Sehingga iman hanya mungkin jikalau ada free will. Tapi konsekuensinya ketika kita kemudian tidak memihak kepadanya, konsekuensinya kita ke sana. Akibatnya adalah Allah harus mengadili. Sehingga kasih dan adil adalah bagian yang dalam free will yang diciptakan oleh Tuhan bagi manusia.
Karena itu dia katakan barang siapa menang. Sekarang kita diberi kembali suatu nasihat di mana kita bisa memilih. Mau ikut atau tidak, saudara bisa memilih. Tapi kalau menang, dia akan kududukkan bersama-sama dengan aku. Ini janji yang besar. Kalau dia berkata, aku kaya. Tuhan katakan, kamu masih miskin. Sehingga apa yang kau miliki itu kaya menurut ukurannya. Bagi Allah itu belum seberapa. Masih miskin. Karena ukuran Allah beda dengan ukuran. Kududukkan bersama di atas tahta. Kalau di atas tahta apa yang kurang? Tinggal perintah. Datang semua. Kalau sudah di atas tahta semua datang. Tidak ada yang kurang. Itulah janji Tuhan. Bagi orang yang kemudian menerapkan standar Allah dalam hidupnya dan memberi dirinya mengejarnya, maka dia akan menjadi orang. Ayat 21. Memerintah. Memerintah. Kalau saudara memerintah, saudara yang menetapkan standar. Jadi menjadi kepala tidak harus menjadi CEO-nya. Menjadi kepala artinya saudara yang membuat standar. Dan Allah menerapkan standar. Standar Allah kita terima. Kita akan menjadi standar bagi yang lain. Kita menjadi kepala. Ya. Jadi kepala artinya dia yang membuat standar. Jadi Tuhan artinya dia yang membuat standar. Maka kita akan memerintah. Karena dunia ini adalah kerajaan. Di mana Tuhan bisa berkuasa atasnya. Tetapi dia membutuhkan orang-orang untuk membuat standar itu. Maka dia berkata, bertobatlah. Maka Tuhan akan memberkati kita. Kita adalah gereja. Orang-orang yang dipanggil dari standar yang lama kepada standar yang baru. Kristus. Yesus Kristus menjadi guru, menjadi standar bagi kita. Dia menjadi sumber kebenaran. Kejarlah, belilah, maka janji-janji Tuhan akan Tuhan berikan. Amin. Tuhan akan memberkati orang yang hidup dalam hukum-Nya. Karena di dalam hukum itu sudah tersimpan janji. Hidup sesuai dengan hukum, janji hukum tergenapi. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyanyikan pujian Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di tanganmu, menyembahmu. Tanyakan sekali lagi dengan segenap hati. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Kami membuka hati kami Tuhan, untuk menerima Roh-Mu, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Berikan kami hati yang terbuka, pikiran yang terbuka untuk menerima kebenaran, menyimpannya dan melakukannya Tuhan. Untuk mengubah kehidupan kami yang lama, supaya seperti yang Tuhan mau kami, seharusnya bagaimana kami hidup. Karena dengan cara itulah Tuhan berkat-berkat Tuhan, berkat anak-anak Allah diberikan kepada anak-anaknya. Makan bersama dengan Engkau Tuhan. Makan dalam segala keperluan, tidak ada yang berkekurangan. Karena itu kalaupun hari ini ada kesulitan-kesulitan, ini bagian dari proses untuk memurnikan iman, untuk melihat keberpihakan kepadamu, untuk membuang manusia yang lama, pikiran yang lama. Karena itu Tuhan, kalau kami yang hadir saat ini ada membawa persoalan, tantangan kesulitan yang menekan, yang membuat tekanan-tekanan hidup, biarlah kami melihatnya dari sudut pandang yang baru, bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu bagi kami, sedang memurnikan untuk menjadi lebih murni, supaya kami menjadi emas yang murni seperti yang Tuhan kehendaki. Kami hidup dalam standar Allah, dan untuk mengetahui apakah kami hidup dalam standar Allah, kami memerlukan suatu situasi sebagai uji coba keadaan. Karena itu Tuhan, berikan kami ketetapan hati, bahwa Engkau yang menolong kami, bahwa Engkau yang menjaga kami, dan membuat kami menang. Karena untuk itulah kami dipanggil, untuk menang, untuk menerima semua apa yang ada ini. Sehingga kesaksian tentang Kristus, kebaikan Allah, boleh hadir di dalam dunia ini. Orang lain akan melihat kehidupan anak-anak orang yang percaya kepadamu diberkati oleh Tuhan. Tetapkan hati kami dengan kebenaran ini. Kami tidak akan menjadi jemaat yang suam-suam kuku lagi. Kami akan menetapkan pandangan kami, pikiran kami, tujuan kami. Kristus Yesus satu untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Jamaluddin sudah membawa kita di dalam firman. Kiranya firman-Nya boleh kita pegang untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan memberikan kolekte. Kami undang dengan hormat Pak Robi untuk bisa membawa kita di dalam doa. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu biar banyak jiwa-jiwa dimenangkannya. Engkau berkati pelayanannya, berkati kesehatannya. Sebentar kami akan memberi persembahan, kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah gelora
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Saya persilakan untuk jemaat atau Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Maret ini boleh maju ke depan ya nanti untuk didoakan oleh Pak Pendeta Jamaluddin. Mari kita naikkan pujian El Shaddai dan saya undang Pak Jamaluddin untuk bisa menutup kita dalam doa berkat. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Untuk pimpinan dan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu. Dari waktu ke waktu, dari peristiwa kepada peristiwa. Kami bisa bertahan sampai hari ini. Kami tertolong karena Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami melihat dan mengerti bagaimana Tuhan telah turut campur tangan dalam segala hal perjalanan kehidupan kami Tuhan. Dan kami mensyukurinya ya Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, hamba-hambamu, anak-anakmu hadir di depan berulang tahun mengucap syukur kepadamu untuk tahun-tahun yang diperpanjang oleh Tuhan 1 tahun lagi. Melihat kesempatan untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu kami berdoa kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan mereka menjadi saksi Kristus. Waktu kesempatan yang dimiliki oleh orang-orang percaya ini Tuhan. Menjadi waktu kesaksian bagi Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Melalui kehidupan mereka. Melalui perkataan mereka. Dimanapun mereka berada. Mereka bisa menghadirkan suatu standar ilahi. Kerajaan Allah dihadirkan. Karena itu Tuhan, kami hamba-hambamu akan menumpangkan tangan kepada hamba-hambamu yang berulang tahun hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerah dari Tuhan atas kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Dan juga Tuhan untuk seluruh sidang jemaat yang hadir pada hari ini. Yang datang dari rumah dengan membawa sesuatu hal yang telah diutarakan kepadamu. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Biarlah pulang dengan hati yang baru. Dengan suatu keyakinan yang baru bahwa Tuhan ada. Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat. Dan pulang dengan kepercayaan itu, kami akan memulai hari yang baru. Hidup yang baru lebih daripada hari yang kemarin. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Kami tidak berjuang sendiri. Tuhan punya rencana yang baik bagi kami. Mendudukkan kami di tahta untuk menjadi sesuatu bagi dunia ini Tuhan. Karena untuk itulah Engkau menciptakan manusia. Dan sekarang dipulihkan di dalam Kristus Yesus. Diberkatilah usaha mereka. Diberkati rumah tangga. Apa yang dikerjakan oleh tangan mereka mendatangkan hasilnya. Perjuangan mereka mendatangkan hasilnya. Mereka akan menjadi pemenang Tuhan. Karena Engkau akan menopang mereka. Untuk memastikan kemenangan itu. Karena itu biarlah kami semua pulang dari tempat ini dengan hati yang berpihak kepadamu. Kesiapan untuk memilih untuk diperjuangkan. Hidup bersama dengan Tuhan hari ini. Sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita. Kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kekuatan penyertaan pertolongan Roh Kudus menyertai kita. Sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.